Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang pembuatan minyak kelapa murni atau VCO. Kami dari kelompok 3, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Dengan saya sendiri yaitu Gabriel Agnego Siahan dengan NIM 1803058 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Seringadino dengan NIM 1807051. Perkenalkan, saya Laili Ramadan Tiarahap, NIM 1803072. Adapun pembahasan atau outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian kelapa, yang kedua, pengertian minyak kelapa murni atau VCO, yang ketiga, komposisi asam lemak minyak VCO, yang keempat, alat dan bahan yang digunakan, yang kelima, prosedur pembuatan minyak VCO, yang keenam, perhitungan, yang ketujuh, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan minyak VCO, yang kedelapan, manfaat minyak VCO, dan yang kesembilan, kesimpulan. Akan dijelaskan oleh teman saya Elizabeth Seringadino. Baiklah, di sini ada pengertian tentang kelapa. Kelapa atau Cocos nucifera L merupakan salah satu hasil pertanian yang cukup potensial. Banyak kegunaan yang dapat diperoleh dari kelapa, dan salah satu cara untuk memanfaatkan buah kelapa adalah dengan mengolahnya menjadi minyak makan atau minyak goreng. Kelapa segar memiliki kandungan sebesar 30-50% minyak, tetapi apabila buahnya dikeringkan menjadi kopra, maka akan memiliki kandungan minyak lebih tinggi sebesar 63-65%. Adapun ciri-ciri buah kelapa yang digunakan dalam pembuatan VCO yaitu buah kelapa yang tua berumur 11-12 bulan, sabut kelapa yang kering berwarna coklat, tempurung berwarna coklat, hitaman, dan lubang tempat tumbuh tunas tertutup rapat. Pengertian dari minyak kelapa murni atau VCO. Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan virgin coconut oil atau VCO merupakan minyak kelapa yang diperoleh dari buah kelapa segar yang menghasilkan produk olahan minyak kelapa dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, memiliki daya simpan yang cukup lama, serta bermanfaat dan bernilai jual yang tinggi. Minyak kelapa murni atau VCO merupakan minyak kelapa yang diperoleh tanpa diproses, pemanasan, dan tanpa proses pemurnian kimiawi. Minyak tersebut memiliki kandungan asam laurat yang sangat tinggi, sebesar 44-45%. Asam laurat adalah sejumlah asam jenuh dengan rantai sedang atau jumlah karbonnya 12. Kemudian terdapatnya komposisi asam lemak minyak VCO, yang dimana itu ada asam lemak kapilarat dengan rumus kimia C7H17COH dengan jumlah 5,0 sampai 9,1%. Yang kedua, asam kaproat dengan rumus kimia C5H11COH dengan jumlah 0,4 sampai 0,6%. Asam laurat C12H23COH dengan jumlah 43,0 sampai 53%. Asam miristat C13H27COH dengan jumlah 16,0 sampai 21%. Asam kaprat C9H19COH 4,5 sampai 8,0%. Kemudian asam palmitat C15H31COH 7,5 sampai 10,0%. Asam palmitoleat C15H29OH 2,0 sampai 4,0%. Dan terakhir asam oleat C17H33COH dengan jumlah 1,0 sampai 2,5%. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Kemudian, adapun alat bahan yang digunakan, alat-alatnya yaitu 1. Saringan kelapa, kedua parutan kelapa, ketiga beker gelas, keempat toples besar, kelima gelas ukur, dan keenam neraca digital. Bahan yang akan kita gunakan yaitu yang pertama
buah kelapa, yang kedua ragi tempe, dan ketiga aquades. Selanjutnya, prosedur pembuatan minyak VCO yaitu yang pertama, daging kelapa diparut dengan menggunakan parutan kelapa. Kemudian, air ditambahkan dengan perbandingan 1:1, di mana kemudian kelapa diperas dengan menggunakan saringan sehingga menghasilkan santan. Santan tersebut yang dihasilkan didiamkan dalam wadah transparan selama 2 jam sampai terbentuknya 3 lapisan. Lapisan teratas diambil, kemudian ragi ditambahkan sebanyak 2 gram, lalu digoyangkan sampai tercampur rata. Kemudian, campuran didiamkan atau difermentasikan pada suhu ruang selama 12 jam sampai berbentuk 3 lapisan, yaitu di mana lapisan atas adalah minyak, lapisan tengah adalah gelindo, dan lapisan bawah adalah air. Kemudian selanjutnya lapisan atas berupa minyak VCO yang diperoleh dari pecahan krim santan diambil dengan menggunakan selang air, dan untuk minyak VCO yang tidak bisa diambil dengan menggunakan selang, maka minyak tersebut akan diambil menggunakan kain saring. Selanjutnya minyak VCO ditutup rapat, disegel dan dikemas dengan baik. Adapun perhitungan, di mana perhitungan ini adalah untuk menghitung rendemen atau hasil yang didapatkan. Di mana rumusnya itu persen rendemen sama dengan volume VCO per berat kelapa yang diparut dikali dengan 100%. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan minyak VCO diantaranya jenis kelapa yang digunakan. Untuk jenis kelapa yang digunakan dalam pembuatan minyak VCO adalah kelapa yang sudah tua, karena kelapa tua menghasilkan lebih banyak minyak. Yang kedua, air. Air yang digunakan untuk menghasilkan santan haruslah seimbang dengan perbandingan 1:1. Yang ketiga, fermentasi. Fermentasi itu berupa penambahan ragi, dan ragi yang ditambahkan harus sesuai dengan standar yang digunakan. Yang keempat adalah bahan penyaring untuk menyaring hasil minyak VCO. Selanjutnya ada manfaat dari minyak VCO. Yang pertama, mempertajam fungsi kognitif otak. Salah satu sifat yang paling menguntungkan dari virgin coconut oil adalah kandungan asam lemak rantai sedang atau MCT-nya. Asam lemak sehat ini dapat diolah lebih lanjut menjadi keton yang dapat dimanfaatkan oleh otak sebagai sumber energi utamanya. Yang kedua, dapat membunuh bakteri dan virus penyebab infeksi. Ketika asam laurat dicerna, asam lemak sehat ini akan berubah menjadi zat yang disebut monolaurin. Asam laurat dan monolaurin diketahui dapat membunuh patogen berbahaya penyebab infeksi seperti bakteri, virus, dan jamur. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa MCT dalam kandungan minyak kelapa benar-benar bisa mempromosikan pemecahan dan pencernaan lipid seutuhnya dengan meningkatkan efisiensi enzim yang berhubungan dengan metabolisme. Yang terakhir, dapat membantu menurunkan berat badan. Selain membantu memerangi gangguan otak dan memori, konsumsi asam lemak rantai menengah yang terkandung dalam minyak kelapa telah terbukti meningkatkan jumlah kalori yang Anda bakar dibandingkan dengan asam lemak lainnya. Dari presentasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa minyak kelapa murni atau VCO merupakan minyak nabati yang didapatkan tanpa adanya tahap pemanasan dan tanpa adanya tahap pemurnian secara kimia. Pembuatan minyak VCO dilakukan dengan menggunakan metode cara basah dan dibagi dalam 3 tahap berturut-turut, yaitu pembuatan santan, pemisahan krim dan skim, dan pemecahan krim santan agar terpisah. Metode yang digunakan adalah metode fermentasi dari ragi tempe.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan minyak VCO diantaranya yaitu jenis kelapa yang digunakan, air, bahan penyaring, dan proses fermentasi. Manfaat dari minyak VCO diantaranya adalah meningkatkan daya tahan terhadap penyakit serta mempercepat proses penyembuhan. Demikianlah presentase yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.